Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang seputar akuntansi serta macam-macam laporan akuntansi. Penasaran kan seperti apa? Yuk kita pelajari bersama. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, kemudian share ya. Terima kasih. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data-data menjadi laporan-laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah bahasa bisnis karena dengan akuntansi sebagian besar informasi bisnis dikomunikasikan. Perusahaan mendistribusikan laporan akuntansi yang meringkas kinerja keuangan perusahaan kepada pemilik, kreditur, pemerintah, dan calon investor. Semakin baik Anda menguasai bahasa bisnis, akan semakin baik pula Anda mengelola perusahaan. Definisi akuntansi dilihat dari sudut pandang pemakainya. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan, pengambilan keputusan oleh manajemen, pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditur, badan pemerintah, dan sebagainya. Definisi dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan penggolongan peringkasan pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya, akuntansi harus mengidentifikasikan data yang mana berkaitan atau relevan dengan keputusan yang diambil, memproses atau menganalisa data yang relevan, kemudian mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Secara garis besar, akuntan dapat digolongkan sebagai berikut. Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik atau KAP dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan atau audit, misalnya terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem manajemen. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan, dan pemeriksaan intern. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKB, kemudian Badan Pengawasan Keuangan atau disingkat BPK. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Seseorang berhak menyandang gelar akuntan
bila telah memenuhi syarat antara lain pendidikan sarjana jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar akuntan. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan akuntansi diantaranya pihak intern. Pihak intern yang pertama adalah manajemen perusahaan. Informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Laporan keuangan akan dijadikan dasar penyusunan anggaran dan perumusan kebijakan ekonomi perusahaan. Pihak intern yang kedua adalah karyawan. Informasi keuangan sebagai dasar untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pemberian gaji, fasilitas, bonus, dan untuk menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pihak ekstern. Pihak ekstern yang pertama adalah pemilik perusahaan. Informasi keuangan dijadikan dasar untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dan menilai kinerja dari manajemen perusahaan. Yang kedua, bank atau kreditur. Informasi keuangan dijadikan dasar oleh pihak kreditur atau bank untuk menilai tingkat kesehatan suatu perusahaan yang akan dan telah melakukan pinjaman modal, dan informasi keuangan juga dijadikan dasar untuk mengetahui tingkat kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban. Yang ketiga adalah investor. Informasi keuangan dijadikan dasar dalam berinvestasi atau dalam berinvestasi pada suatu perusahaan akan memberikan keuntungan atau tidak. Yang keempat adalah pemerintah. Informasi keuangan digunakan sebagai dasar dalam penetapan besaran pajak yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan dan juga untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam pemberian UMR, serta pemberian fasilitas-fasilitas bagi karyawan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang lain seperti mahasiswa, lembaga sosial, calon relasi kerja. Bidang-bidang akuntansi diantaranya adalah yang pertama, akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, pemeriksaan akuntansi adalah bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang ketiga, akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan memberikan informasi kepada manajemen dalam melaksanakan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi, meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam perjalanannya atau pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat adalah akuntansi biaya, adalah bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis data biaya pada perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan akuntansi biaya akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Yang kelima, akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau perseorangan kepada pemerintah. Dalam perpajakan akan dibahas tentang hukum-hukum dan perhitungan-perhitungannya dalam usaha menetapkan besarnya pajak tersebut. Yang keenam, peranggaran adalah bidang akuntansi yang melakukan kegiatannya dengan menyusun anggaran, baik pendapatan maupun biaya atas dasar pedoman-pedoman tertentu maupun standar dari suatu badan. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Ketujuh, akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintah
Akuntansi pemerintah ini bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan pemerintah atau negara. Yang kedelapan adalah sistem akuntansi. Adalah bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi supaya aman, efektif dan efisien, mulai dari mengorganisir dokumen, formulir-formulir, dan menyusun prosedur pencatatannya. Setiap profesi dituntut untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu agar jasa yang diberikan dapat diterima masyarakat dan pemakai jasa menjadi terlindungi. Pilar-pilar utama dalam profesi akuntansi meliputi etika dalam pelaporan keuangan, prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan asumsi. Yang pertama, etika dalam pelaporan keuangan. Etika adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman bertindak atas perilaku. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis. Mereka tidak hanya memikirkan keuntungan bagi perusahaannya sendiri, tapi juga memperhatikan kepentingan konsumen dan masyarakat luas. Mengapa etika bertindak menjadi begitu penting bagi akuntan? Seperti telah disebutkan di atas, berbagai pihak, baik individu, bisnis, lembaga pemerintah, serta pihak lainnya mengandalkan keputusan yang diambil berdasarkan laporan akuntansi. Oleh karena peran laporan akuntansi demikian penting, maka laporan tersebut harus disusun secara akurat dengan biaya sesedikit mungkin. Dalam hal tersebut, akuntan kadang-kadang diperintah oleh atasannya untuk melaporkan aktivitas atau hasil operasi yang lebih menguntungkan daripada kenyataan yang sesungguhnya. Akuntan harus menolak tekanan dari manapun datangnya. Yang kedua, prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan para akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip reliabilitas atau objektivitas. Informasi akuntansi didasarkan pada data yang paling bisa diandalkan. Pedoman tentang hal ini adalah prinsip reliabilitas atau sering juga disebut dengan prinsip objektivitas. Data yang bisa diandalkan atau bisa dipercaya adalah data yang bisa diverifikasi, artinya dapat dengan mudah dikonfirmasikan dengan data independen lainnya yang berkaitan. Kemudian prinsip biaya perolehan. Prinsip biaya perolehan menetapkan jumlah yang dipakai dalam catatan akuntansi untuk pembelian barang dan jasa. Selanjutnya adalah asumsi. Asumsi merupakan fondasi dalam proses akuntansi. Ada 3 asumsi penting yang melandasi proses akuntansi, yaitu konsep entitas, konsep kelangsungan usaha, dan konsep unit moneter yang stabil. Yang pertama, konsep entitas adalah konsep yang paling mendasar dalam akuntansi. Suatu entitas akuntansi adalah suatu organisasi yang berdiri sebagai suatu satuan ekonomi yang terpisah. Pengetahuan entitas didasarkan pada pengidentifikasian satuan-satuan ekonomi individual yang dibutuhkan data ekonominya. Apabila entitas telah ditetapkan, maka akuntan akan dapat menentukan data ekonomi dan aktivitas mana yang harus dianalisis, dicatat, dan diringkas dalam laporan. Yang kedua, konsep kelangsungan usaha. Asumsi ini merupakan dasar atau alasan mengapa akuntansi mengukur aset berdasarkan nilai biaya perolehan historis seperti telah diuraikan di atas. Konsep ini mengasumsikan bahwa entitas akan tetap beroperasi di masa datang untuk waktu yang tidak terbatas. Ini berarti bahwa dengan konsep kelangsungan usaha, akuntan berasumsi bahwa bisnis akan terus beroperasi dalam waktu yang cukup panjang untuk menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, konsep moneter yang stabil. Dalam akuntansi, perusahaan dalam mencatat data transaksi yang bisa dinyatakan dalam satuan uang. Asumsi ini memungkinkan akuntansi kuantifikasikan atau mengukur kejadian-kejadian ekonomi. Asumsi ini juga penting untuk menerapkan prinsip beban perolehan seperti diuraikan di atas. Jenis-jenis organisasi bisnis. Dalam dunia bisnis, kita mengenal 3 jenis organisasi bisnis. Ketiga jenis organisasi bisnis itu adalah perorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas.
Berikut akan dijelaskan ketiga organisasi bisnis tersebut. Yang pertama, perorangan. Bisnis yang hanya dimiliki oleh satu orang disebut badan usaha perorangan. Biasanya pemilik merangkap juga sebagai pemilik perusahaan. Contoh, toko-toko kelontong, salon kecantikan, bengkel mobil, motor, dan lain-lain. Yang kedua, perseroan terbatas. Perseroan adalah bisnis yang dimiliki oleh para pemegang saham atau persero, yaitu orang-orang yang memiliki saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan harus memiliki anggaran dasar yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sebuah perseroan adalah entitas yang merupakan bahasa hukum terpisah dari pemiliknya. Yang ketiga adalah persekutuan. Suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bersekutu untuk melaksanakan usaha bersama dengan nama bersama disebut badan usaha persekutuan. Pada persekutuan terdapat lebih dari satu orang pemilik. Selanjutnya adalah transaksi bisnis. Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya. Jenis-jenis transaksi ada dua, transaksi internal dan eksternal. Transaksi internal adalah suatu transaksi yang terjadi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan saja, misalnya penghapusan piutang usaha, pengalokasian beban, dan lain-lain. Transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan, seperti misalnya transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang piutang, dan lain-lain. Bukti transaksi. Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Manfaat utama dari bukti-bukti transaksi yaitu menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan dan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Bukti transaksi, jika dilihat dari asalnya, dibedakan menjadi dua, diantaranya yaitu yang pertama, bukti transaksi internal adalah bukti pencatatan kejadian di dalam perusahaan tersebut. Umumnya berupa memo dari pimpinan atau orang yang ditunjuk. Yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal ialah bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan. Bukti-bukti tersebut diantaranya faktur. Faktur adalah suatu bukti penjualan secara kredit. Kemudian kwitansi. Kwitansi adalah suatu bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran suatu barang ataupun yang lainnya. Yang kemudian cek adalah suatu surat perintah yang tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat surat tersebut diserahkan kepada bank. Selanjutnya, biliet giro adalah suatu surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening si penerima yang namanya telah disebut dalam biliet giro pada bank yang sama ataupun pada bank yang lain. Penerima biliet giro tak bisa menukarkannya dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, akan tetapi hanya saja dapat menyetorkan biliet giro kepada bank sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya. Selanjutnya, rekening koran adalah suatu bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan juga digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan juga saldo kas menurut bank. Selanjutnya, bukti setoran bank adalah saat atau setiap melakukan setoran bank harus mengisi slip setoran yang telah disediakan oleh bank terlebih dahulu. Selanjutnya, bukti memorandum adalah suatu bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan ataupun orang yang diberi wewenang untuk kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan tersebut. Yang terakhir, bukti kas masuk dan bukti kas keluar adalah bukti kas masuk, yaitu bukti atas penerimaan uang ataupun kas yang dilengkapi dengan buktinya, seperti contohnya kwitansi dan nota. Bukti kas keluar yaitu suatu bukti transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran, seperti contohnya kwitansi dari kreditur dan nota kontan asli. Laporan keuangan dan persamaan akuntansi. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berguna untuk menyampaikan informasi keuangan
yang dapat dipercaya kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan diantaranya memberikan informasi keuangan mengenai aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan yang dapat dipercaya. Kemudian memberikan informasi yang bisa dipercaya tentang perubahan aktiva bersih atau neto atau aktiva yang telah dikurangi kewajiban suatu perusahaan. Selanjutnya memberikan informasi keuangan yang digunakan oleh pemakai laporan untuk menaksirkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Penyusunan laporan keuangan biasanya akan dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Berikut penjelasan masing-masing laporan keuangan tersebut. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan mengenai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Ada dua cara untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu dengan cara single tab atau bentuk tunggal dan multiple step atau bentuk ganda. Berikut akan dibahas bentuk laporan keuangan single step. Ini berdasarkan laporan keuangan Victory Salon periode 31 Oktober 2013. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu ikhtisar perubahan modal yang terjadi dalam periode tertentu. Komponen-komponen yang terdapat dalam perubahan modal adalah modal awal, tambahan investasi pemilik, laba atau rugi yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi, prive, modal akhir. Berikut contoh penyusunan laporan perubahan modal. Selanjutnya adalah neraca. Neraca berisi tentang posisi harta, hutang, dan modal perusahaan yang disusun dengan sistematis dalam suatu periode akuntansi. Berikut contoh penyajian neraca. Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang. Jenis-jenis sumber ekonomi atau lazim disebut aset perusahaan bisa bermacam-macam. Ada aset yang berupa barang berwujud seperti kas, persediaan barang dagang, tanah, gedung, dan mesin. Adapun yang tidak berwujud seperti misalnya tagihan kepada pelanggan dalam akuntansi disebut piutang usaha, serta berbagai bentuk pembayaran di muka atau uang muka atau jasa tertentu yang baru akan diterima di masa yang akan datang seperti premi asuransi dibayar di muka. Untuk memudahkan pembaca laporan, biasanya aset dicantumkan dalam neraca dengan urut-urutan yang sudah tertentu yang dimulai dengan aset lancar atau yang disebut dengan kas, piutang usaha, persediaan, dan sebagainya, dan diikuti dengan aset-aset yang bersifat lebih permanen seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Kewajiban atau hutang. Kewajiban adalah hutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Dengan kata lain, kewajiban merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan. Kewajiban dilaporkan dalam neraca menurut urutan saat pelunasannya. Pertama-tama, dicantumkan kewajiban jangka pendek seperti hutang usaha kepada kreditur, hutang wesel yang ditarik untuk pinjaman jangka pendek, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Di bawah kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar, dicantumkan kewajiban jangka panjang. Contoh kewajiban jangka panjang misalnya hutang piutang, hutang hipotek, dan hutang obligasi yang biasanya harus dibayar seluruhnya dalam beberapa tahun di masa yang akan datang. Selanjutnya modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas dicantumkan dalam neraca di bawah kewajiban. Modal pada hakikatnya merupakan hak pemilik perusahaan atau kekayaan atau aset perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aset bersih perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Dengan demikian, jumlah modal perusahaan atau modal merupakan sisa, yaitu sisa aset setelah dikurangi kewajiban kepada para kreditur. Sebelum menjelaskan pengaruh suatu transaksi terhadap persamaan akuntansi, akan dijelaskan lebih dahulu pengertian transaksi. Transaksi adalah suatu kejadian atau kondisi ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi suatu entitas.
Sedangkan yang disebut persamaan akuntansi adalah hubungan antara aktiva, kewajiban atau liabilities, dan modal pemilik atau owner equity yang dinyatakan dalam suatu persamaan. Unsur-unsur persamaan akuntansi terdiri dari 3, yaitu aktiva, utang atau liabilities, dan modal pemilik atau owner equity. Persamaan akuntansi itu adalah keseimbangan antara sisi aktiva kiri dan sisi pasifa kanan. Aktiva atau yang disebut dengan aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan memberikan keuntungan bagi usaha tersebut di masa mendatang. Contohnya, kas, piutang, tanah atau bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Utang atau liabilities adalah berupa utang atau pinjaman yang harus dibayarkan kepada pihak luar. Modal pemilik atau owner equity adalah jumlah aktiva yang tersisa setelah dikurangi kewajiban-kewajiban. Di sini ada contoh soal. Tuan Edi menyetor uang tunai sebesar 1 juta rupiah sebagai modal pertama dalam usahanya. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi. Yang pertama dibayar sewa tempat usaha sebesar Rp250.000, kemudian dibeli perlengkapan usahanya sebesar Rp100.000 secara tunai. Yang ketiga dibeli peralatan sebesar Rp300.000 secara kredit. Kemudian yang keempat diterima pendapatan dari usahanya sebesar Rp400.000. Yang kelima dibayar sebagian utang Rp200.000. Yang keenam dibayar macam-macam beban sebesar Rp150.000. Yang ketujuh diambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar Rp50.000. Tentukan persamaan akuntansi sederhana dari berbagai transaksi tersebut. Penyelesaiannya dari persamaan akuntansi di sini ada 2 kolom, aktiva dan pasiva. Di kolom aktiva ada harta yang terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan. Kas pertama adalah Rp1 juta, kemudian untuk membayar sewa tempat usaha sebesar Rp250.000, itu di dalam kurung berarti dikurangi. Kemudian ada untuk membeli perlengkapan usaha sebesar Rp100.000, kemudian ditaruh di kolom perlengkapan Rp100.000. Kemudian di kolom peralatan itu dibayar sebesar Rp300.000 secara kredit. Kemudian masuk kembali menerima pendapatan dari usaha sebesar Rp400.000. Kemudian diambil lagi untuk membayar sebagian utang sebesar Rp200.000. Kemudian diambil lagi untuk membayar macam-macam beban sebesar Rp150.000. Kemudian diambil lagi secara tunai untuk keperluan pribadi sebesar Rp50.000. Untuk kas total Rp650.000, perlengkapan total Rp100.000, peralatan total Rp300.000. Kemudian di kolom pasiva itu ada utang dan modal. Untuk utang itu Rp300.000 untuk membeli peralatan ya sebesar Rp300.000 secara kredit. Kemudian untuk modal yang pertama adalah Rp1 juta, kemudian dalam kurung Rp250.000 untuk membayar sewa tempat usaha. Kemudian masuk lagi pendapatan dari usahanya sebesar Rp400.000. Kemudian di kolom utang itu diambil atau dibayarkan sebagian utang sebesar Rp200.000. Kemudian diambil di modal sebesar Rp150.000 untuk membayar macam-macam beban. Kemudian diambil lagi secara tunai untuk keperluan pribadi sebesar Rp50.000. Untuk utang total Rp100.000. Untuk modal Edi sebesar Rp950.000. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan formal tentang informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan suatu perusahaan terdiri dari 3 laporan, yaitu neraca,
Yang dimaksud neraca ini adalah laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Yang pertama, neraca. Neraca adalah daftar yang sistematis dari aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu, yang biasanya dibuat pada akhir bulan atau akhir tahun. Neraca sering disebut dengan laporan posisi keuangan. Manfaat neraca bagi suatu perusahaan adalah untuk mengetahui tentang A. Jumlah kekayaan perusahaan, B. Kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, termasuk likuiditas dan solvabilitas, C. Kemampuan perusahaan memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar atau yang disebut dengan fleksibilitas, D. Jumlah utang perusahaan pada kreditur, E. Jumlah investasi pemilik yang ada di dalam perusahaan. Kemudian laporan laba rugi adalah laporan yang membuat ikhtisar pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu. Laporan laba rugi disebut juga dengan laporan laba atau operasi. Laporan laba rugi merupakan suatu gambaran tentang hasil usaha perusahaan atau operasi perusahaan. Manfaat laporan laba rugi bagi perusahaan adalah untuk mengetahui laba yang diperoleh atau rugi yang dialami suatu perusahaan. Sebab-sebab perusahaan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Kemudian informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan sumber-sumber utama pendapatan perusahaan. Kemudian laporan perubahan modal adalah laporan yang memuat ikhtisar perubahan modal, yaitu untuk periode tertentu 1 bulan atau 1 tahun. Manfaat laporan perubahan modal itu dapat diperolehnya sebab-sebab perusahaan modal selama periode tertentu. Kemudian penambahan dalam modal pemilik berasal dari investasi yang dilakukan oleh pemilik dan dari laba bersih yang dihasilkan selama periode berjalan. Pengurangan modal pemilik dari pengambilan pribadi oleh pemilik dan dari kerugian bersih selama periode berjalan. Selanjutnya, hubungan antara laporan keuangan. Berikut ini ada contoh laporan keuangan dari kantor akuntan publik Hengki Waluyo. Laporan laba rugi periode 31 Januari 2002. Di sini ada pendapatan. Di antaranya ada pendapatan jasa total 10 juta rupiah, beban-beban gaji sebesar 1.500.000 rupiah, beban sewa 1.200.000 rupiah, beban listrik 500.000 rupiah, total beban 3.200.000 rupiah. Laba bersih menjadi 6.800.000 rupiah. Laporan perubahan modal periode 31 Januari 2002. Modal Hengki Waluyo 1 Januari 2002 sebesar 50 juta rupiah. Laba bersihnya 6.800.000 rupiah menjadi 56.800.000 rupiah. Dikurangi pengambilan oleh pemilik sebesar 3 juta rupiah, modal Hengki Waluyo menjadi 53.800.000 rupiah. Kemudian neraca periode 31 Januari 2002. Di sini ada 2 kolom, aktiva dan kewajiban. Aktiva di dalamnya ada kas sebesar 35.300.000 rupiah, piutang 2.500.000 rupiah, perlengkapan kantor 750.000 rupiah, kemudian ada tanah 20 juta rupiah. Total aktiva di sini adalah 58.550.000 rupiah. Sedangkan kewajiban diantaranya ada hutang 475.000 rupiah, ekuitas pemilik modal Hengki Waluyo 53.800.000 rupiah. Total kewajiban dan modal pemilik sebesar 58.550.000 rupiah. Laporan laba rugi periode 31 Januari 2002 melaporkan semua pendapatan dan semua beban selama periode tersebut. Kemudian melaporkan laba bersih selama periode tersebut. Pada kasus praktik
akuntansi di atas, kantor akuntan publik Hengki Waluyo mendapatkan laba untuk periode Januari. Kemudian laporan perubahan modal periode 31 Januari 2002, nilai sisa modal pemilik pada awal periode, kemudian ditambah dengan investasi yang dilakukan pemilik dan juga ditambah laba bersih atau dikurangi kerugian bersih disesuaikan dengan kasus. Kemudian dikurangi dengan pengambilan pribadi oleh pemilik, kemudian diakhiri dengan sisa modal pemilik pada akhir periode. Kemudian neraca periode 31 Januari 2002 melaporkan semua aktiva, kewajiban, dan modal pemilik dari suatu usaha pada akhir periode tertentu. Kemudian melaporkan bahwa total aktiva sama dengan jumlah dari total kewajiban dengan total modal pemilik. Kemudian keadaan seimbang inilah yang menyebabkan laporan tersebut disebut neraca. Kemudian melaporkan nilai sisa akhir dari modal pemilik yang diambil langsung dari laporan modal pemilik. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu kita sedikit lebih memahami apa itu akuntansi, profesi akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan laporan akuntansi, serta macam-macam dari laporan akuntansi itu sendiri. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon di-share ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.